Halo Sobat Millennial and Gen Z, ketemu lagi di POV Times, di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan dari sudut pandang editorial IDN Times bersama pemimpin redaksi Mbak Uni Lubis. Halo Mbak Uni. Halo Gilang, halo juga teman-teman Sobat Millennial and Gen Z dimanapun kalian berada. Kalian pasti lagi menikmati libur panjang. Betul. Ya, karena Sabtu, Minggu, weekend, kemudian besok hari Senin libur bersama tahun baru Imlek. Lunar Year, kemudian tanggal 17-nya hari Selasa adalah tahun baru Imleknya. Jadi kita menggunakan kesempatan ini atas nama redaksi IDN Times, kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek buat teman-teman Tionghoa. Semoga tahun baru ini membawa berkah. Kan ini adalah tahun kuda api ya, tahun kuda api. Jadi menurut artikel IDN Times Jawa Tengah, tahun kuda api merupakan kombinasi langka antara sio kuda dan elemen api. Tahun ini dipercaya membawa energi dinamis, keberanian, serta peluang perubahan besar. Dan mudah-mudahan perubahan besarnya itu adalah perubahan yang menuju kebaikan, baik bagi teman-teman sekalian secara personal, keluarga, lingkungan, pekerjaan, dan juga untuk bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Jadi selamat ya, kungsi. Nah, Mbak Uni, kita hadir di weekend ini Mbak ya. Nah, seperti biasa ada isu-isu maupun yang sedang ramai di media sosial. Yang pertama ini akan kita bahas mengenai kelanjutan Board of Peace yang kemarin juga Mbak Uni hadir langsung di Davos. Lalu yang ramai juga di media sosial antara Menku Purbaya dan Menteri KKP ya, yang saling beda pendapat. Dan yang terakhir ini mengenai panitia seleksi OJK. Kita masuk yang pertama terlebih dahulu mengenai Board of Peace yang nantinya Presiden Prabowo ini dijadwalkan menghadiri KTT Board of Peace tanggal 19 Februari Mbak ya. Nah, di Washington DC. Padahal masih banyak kritik mengenai keikutsertaan dari Indonesia sendiri. Nah, POV Times dari Mbak Uni seperti apa Mbak? Ya, jadi ini POV Times dari redaksi IDN Times. Pertama tentu ada perkembangan yang menarik dan wajib diwaspadai, yaitu pada hari Kamis kemarin itu pertemuan antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Presiden Trump di Gedung Putih. Hasilnya adalah Israel secara resmi bergabung dengan Board of Peace Board of Peace. Jadi kayak orang Sunda ya, Peace ya. Jadi Israel bergabung ya, sementara Palestina tidak memiliki representasi dan tidak dilibatkan ya. Kita semuanya tahu bahwa secara terbuka Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sudah berkali-kali menyatakan tidak berminat untuk mendukung solusi dua negara sebagaimana yang diharapkan atau didukung oleh Indonesia dan sejumlah negara dengan penduduk Islam yang lainnya, dan termasuk juga negara yang seperti Uni Eropa ya, kemudian Prancis ya yang menginisiasi pertemuan atau konferensi yang berkaitan dengan solusi damai konflik di Gaza itu pada tanggal 22 September tahun lalu di New York di UNGA, di mana pada forum ini Presiden Prabowo juga berpidato. Presiden Prabowo kan pidato di 2 hari ya. Jadi di acara yang Middle East ini yang diinisiasi oleh Presiden Emmanuel Macron dan Arab Saudi, kemudian besoknya yang di forum UNGA. Nah, jadi dengan masuknya Israel dan dengan rekam jejak bahwa PM Netanyahu tidak pernah berniat untuk mendukung Palestina yang merdeka, kemudian juga tidak pernah mendukung two-state solution, maka pertanyaan kepada kita, Indonesia, pemerintah Indonesia dalam hal ini yang dipimpin oleh Presiden Prabowo itu menjadi lebih relevan dan lebih besar. Apakah kita yang meskipun sudah terlanjur menandatangani menjadi founding member dari Board of Peace pada saat pertemuan di World Economic Forum di Davos, World Economic Forum di Davos tanggal 22 Januari yang lalu, itu masih optimis gitu ya. Karena satu, yaitu tadi track recordnya Netanyahu ya tidak pernah mendukung Palestina merdeka, tidak pernah mendukung two-state solution, ya. Jadi apa? Ya, jadi kan
kan gini, kemarin misalnya Bang Dino Patijala dikritik, saya wawancara kan karena sesudah bertemu dengan Presiden yang mengundang pada tanggal 4 Februari ya mantan Menlu, mantan Wamenlu, dia kan mantan Wamenlu ya, dan beberapa pakar ya, hubungan internasional, hubungan luar negeri itu dianggap berubah posisi ya. Dia kemudian mengatakan di istana bahwa masuknya Indonesia ke Board of Peace itu karena memang inilah satu-satunya opsi untuk perdamaian ya. Karena misalnya argumentasi dia bahwa pihak lain, negara Arab, Uni Eropa tidak punya proposal yang lain ya. Jadi ini satu-satunya. Tapi kemudian di forum POV Time spesial, Bang Dino mengatakan sebenarnya posisinya tidak berubah ya. Memang dia tetap mengatakan itu satu opsi, tetapi dia juga mengingatkan resiko-resiko ya, termasuk dan kita setuju bahwa jangan bayar iuran $1 miliar atau 17 triliun rupiah, karena kalau sudah terlanjur bayar, maka kalau ternyata kan seperti dikatakan oleh Presiden Prabowo meyakinkan dalam pertemuan dengan ormas Islam, dalam pertemuan dengan diplomat-diplomat senior, bahwa setiap saat kalau tidak sesuai maka kita bisa keluar. Nah sekarang yang tidak sesuainya itu apa? Nah ini juga kita belum pernah dengar sebetulnya tidak sesuainya apa. Satu, sebetulnya tujuan dari Indonesia tetap adalah Palestina merdeka, Palestina menjadi negara merdeka, two state solution. Ya, itu adalah tujuan yang tidak bisa ganggu-gugat. Ya, itu adalah harga mati istilahnya. Kalau biasanya kan dibilang NKRI harga mati, tapi bahwa Indonesia mendukung negara Palestina yang merdeka dan solusi dua negara itu adalah harga mati. Nah, itu kan mestinya itu ya. Kemudian prosesnya bagaimana ya? Di dalam resolusi Dewan Keamanan PBB 17 November tahun lalu yang resolusi 2803 itu ada itu di ujungnya ya. Jadi sesudah ada gencatan senjata, kemudian di Gaza. Jadi di situ resolusinya ujungnya tuh masih bahwa bagaimana membicarakan masa depan dari Palestina ada. Tapi kan ini bagian ini di-cut oleh Trump dalam piagam dari Board of Peace, nggak ada. Isinya itu cuman ya itu ya. Gencatan senjata, melucuti Hamas, kemudian pembentukan pasukan stabilisasi perdamaian, International Stabilization Force, membangun rebuild dan ada proposalnya tuh New Rafah, New Gaza, kayak benar-benar membangun kota ya, membangun kota baru, proyek real estate, tapi tidak ada sama sekali disebutkan bagaimana masa depan dari Palestina dan Gaza sejak awal di solusi 20 rencana untuk mengakhiri konflik atau perang di Gaza itu juga tidak menyebut-nyebut Gaza, tidak Palestina, dan juga tidak melibatkan ya. Ini benar-benar Trump idenya sama gengnya Marco Rubio, Steve Witkoff, mantunya Jared Kushner, dan kemudian dia mengajak beberapa negara termasuk Indonesia untuk share ini idenya dan kemudian setuju ya. Yang waktu di UNGA 6 negara, kemudian dilanjutkan di Sharm el-Sheikh 27 kepala pemerintahan ya di Mesir, dan kemudian kemarin di WEF itu per hari ini ada 26 dari 60-an yang negara yang diundang untuk bergabung dengan Board of Peace, itu ada 26 negara yang sudah bergabung termasuk Indonesia. Nah, jadi ini dengan perkembangan terbaru bahwa Israel resmi menjadi anggota Board of Peace, maka patut diduga semakin jauh lah si Board of Peace ini dari tujuan yang diinginkan oleh Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, yaitu Palestina yang merdeka, ya, negara yang berdaulat, dan two state solution. Musuhnya itu yang sekarang menjadi semacam game changer ya. Sebelum Presiden sudah diumumkan oleh Mensesnek memang tanggal 19
Februari Presiden direncanakan akan menghadiri konferensi tingkat tinggi yang pertama dari Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat ya. Tapi ini kan ada perubahan terbaru ya. Karena gini, Gilang, selain yang tadi ya, selain track recordnya bahwa PM Netanyahu itu tidak pernah punya keinginan untuk mendukung Palestina yang merdeka. Sesudah gencatan senjata pun, sesudah yang Sharm el Sheikh itu, kan dalam seminggu ini Israel masih menyerang beberapa hari Gaza, lalu. ya. Jadi kalau misalnya ada yang menyampaikan argumentasi bahwa lihat deh, sesudah ada gencatan senjata, sesudah ada 20 plan dari Trump dan kita mendukung, kan situasi sudah lebih aman. Korban-korban sudah berkurang ya. Memang kalau dibandingkan dengan yang luar biasa yang 71.000 yang kita sebut sebagai genosida yang dilakukan oleh Israel kepada warga Palestina yang di Gaza, yang akhirnya 2 minggu yang lalu diakui oleh Israel, angkanya itu adalah 71.000 ya. Ya, yang korban yang berjatuhan sejak 20 plan gencatan senjata memang berkurang, tapi masih ada. Ya, tapi masih ada, dan sikap sikap invasif ya dari Israel ke Gaza itu masih terus berlangsung. Nah, apakah ini tidak menjadi bahan pertimbangan ya bagi pemerintah Indonesia ya? Jadi janji-janji surga dari Trump yang notabene tentu sangat berkolusi dengan Israel ya. Dan memang dalam politik Amerika, Jewish lobby itu sangat kuat peranannya sebagai pressure group dan juga sebagai sponsor yang luar biasa besar dalam setiap pemilihan presiden ya. Itu apakah masih bisa dipegang ya? Yang kedua, kini pemikiran bahwa kalau kita mau mendamaikan, kalau mau ada perdamaian, contohnya Indonesia pernah berdamai dengan GAM, ya Helsinki. Itu kan kedua belah yang berkonflik duduk di satu meja. Baik itu pemerintah Indonesia yang pada saat itu dalam negosiasi banyak diwakili oleh Pak Yusuf Kalla, Wapres Yusuf Kalla, didampingi oleh 2 menteri yang langsung terlibat, yaitu Pak Sofyan Djalil dan Pak Hamid Awaludin, dengan perwakilan dari GAM. Jadi kalau mau berdamai, dua-duanya harus dipertemukan, duduk di satu meja. Ini di Board of Peace aja tidak ada Palestina. Ada tuh saya lihat adalah akun-akun buzzer yang mengatakan, kata siapa nggak ada orang Palestina. Di dalam itu kan ada mantan teknokrat Palestina, dokter siapalah gitu ya. Ya tapi itu tidak dalam founding member, tidak dalam yang signing. Kalaupun ada, dia ada dalam eksekutif. Kan itu selain yang negara-negara, ini kayak komisarisnya lah, Dewan Komisaris. Tapi kan kemudian Trump membentuk eksekutif yang ada siapa gitu ya, termasuk Tony Blair ada di situ. Yang notabene waktu saya di ruangan itu di World Economic Forum, kan ada 100-an kursi untuk delegasi Amerika tuh di sayap kanan, banyak. Kursinya Tony Blair itu paling belakang. Itu Tony Blair udah kayak pegawainya Trump banget deh. Bahkan dibandingkan dengan staf-stafnya Gedung Putih yang datang ke WEF, itu Tony Blair itu lebih di belakang kursinya. Jadi udah statusnya udah kayak pegawainya Trump di Board of Peace ya. Kalau dia masuk ke situ ya, kalau tadi ada yang katanya teknokrat Palestina lah, jadi mantan apalah, ya dia pegawainya Trump, dia bukan orang yang punya suara. Yang punya suara yang katanya one country one vote. Kenapa kalau kita beralasan bahwa kita mesti masuk, kita mesti bayar supaya kita setara dan supaya kita punya suara sebagai anggota tetap. Kalau yang bayar anggota tetap, ya kan? Dan itu ada tenggang 3 tahun ya. Apakah kita mau bayar minggu depan pada tanggal 19 Februari atau ngulur-ngulur sampai 3 tahun ya. Tapi selama kita belum bayar,
pihak pemerintah Indonesia berasumsi bahwa wah kita nggak equal nih, nggak setara, nggak bisa mengubah dari dalam, nggak punya hak suara dan segala macam ya. Nah ini apalagi yang cuman pegawai, orang yang diangkat meskipun dia keturunan Palestina atau apapun ya. Nah jadi sebetulnya ya udah cukup indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa harusnya kita mempertanyakan kembali. Karena kan tujuan kita adalah dan argumentasi untuk join board of peace, seandainya kalimat yang ini satu-satunya opsi yang sekarang tersedia itu diterima, meskipun netizen mah nggak terima ya, banyak orang, bahkan sebetulnya kan ada ormas ya Islam juga akhirnya membuat statement yang mempertanyakan soal ini, keberatan dan segala macam. Ini kan ya ini apa ada yang masih optimistis? Tujuan kita join board of peace itu adalah untuk mendukung solusi konflik di Gaza dan tetap harus satu rangkaian dengan tujuan untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, Gilang, ini tuh sebetulnya Trump ini, plan ini kan ada benang merahnya sejak tahun 2020 waktu dia masih menjabat di periode yang pertama ketika dia menginisiat yang namanya Abraham Accord ya. Itu adalah semacam proyek yang mengajak negara-negara Arab dan sebetulnya Indonesia juga tacitly ya, diam-diam tapi kan nggak ada rahasia di era di era media sosial ya, karena kemudian media Israel juga membocorkan bahwa ingin ada normalisasi hubungan diplomatik antara negara-negara ini dengan Israel ya. Indonesia juga di approach ya. Nah sekarang saya kebetulan membaca ada dokumen ya, backgrounder tentang Abraham Accord ini dan sampai perkembangannya dan visinya Trump berkaitan dengan Palestina dan Israel dan Timur Tengah ini udah dimulai dari ide Abraham Accord. Tapi kalau kita membaca ya, sebetulnya yang ada dalam pikirannya Trump berdasarkan ide Abraham Accord dan sekarang sampai dia muncul dengan ide Board of Peace itu yang mengajak banyak negara dan terutama negara-negara berpenduduk Islam itu adalah ini pertimbangannya adalah untuk menghadapi dan melemahkan Iran. Dan ini benar, jadi gini, teman-teman, saya ini udah 2 kali pergi ke Israel, 2007, 2013. Tetapi dengan rombongan jurnalis dari Indonesia, tetapi ya disclaimer-nya, sebelum menerima undangan itu, kami memberikan syarat kepada pihak Israel. Ini mungkin yang beda sama rombongan-rombongan ke Israel sebelumnya di Indonesia. Syarat kami waktu itu adalah, kami hanya mau berkunjung ke sana kalau kami juga dapat berkunjung dan bertemu dengan pihak Palestina. Kalau enggak, kami nggak mau pergi. Nah, mereka kemudian karena pengen banget kami pergi, jadi kemudian mereka bilang, iya, akhirnya apa, kami bertemu dengan duta besar Rifki Awad pada saat itu di Jakarta, duta besar Palestina. Jadi dia membantu kami untuk membuat appointment, ya, untuk bertemu dengan pimpinan-pimpinan PLO, Fatah, ya, bahkan berkunjung bertemu dengan tokoh-tokoh, berkunjung ke ruang redaksi, redaksi yang di Ramallah, ya, itu, ya. Jadi kan sebagai jurnalis kita mesti cover both side, nggak bisa hanya bertemu dengan pihak Israel, tetapi juga dengan, dan waktu itu sepertinya ada janji-janji surga bahwa bakal ada perdamaian. Karena waktu itu ada Annapolis Conference, rencana Annapolis Conference, inisiatif perdamaian dari Presiden George Bush Junior. Ya. Tapi gagal. Yang sebelumnya Oslo
juga gagal. Jadi memang track recordnya ini selalu Gagal, sebetulnya Israel tuh nggak pernah mau. Iya. Jadi nggak ada jaminan juga bahwa yang kali ini mau, Board of Peace. apalagi udah Iya, ada, iya. apalagi Pernyataan. sekarang itu belakangan itu PM Netanyahu tuh hawkish, jadi luar biasa sangat anti lah ya. Bahkan yang PM sebelumnya yang dianggap lebih lunak gitu nggak kejadian, Iya. apalagi sekarang, Iya. ya. Nah, jadi memang dalam setiap presentasi kepada pihak luar, termasuk pada saat itu kami, itu kan kayak punya template presentasi. Israel penduduknya sekian, batas-batas wilayah sekian, suku-suku yang ada misalnya kayak, terus kemudian ekspornya, mitra, pokoknya itu A to Z-nya tentang negara Israel. Tapi itu selalu dicantumkan musuh, enemy, .2 Iran. Nah, jadi di sini Amerika Serikat, terutama Amerika Serikat, apalagi Trump dan Israel share musuh yang sama, yaitu Iran. Dan menurut para analis, ya, seperti juga dimuat di di dokumen yang saya baca itu ya. Jadi negara-negara beberapa yang sudah menandatangani Abraham Accord didasarkan pada beberapa pertimbangan. Satu, menghadapi dan melemahkan Iran. Jika Iran lemah, maka Hezbollah dan Hamas diperkirakan akan lemah juga. Dengan demikian keamanan kawasan menurut versi mereka akan lebih terjaga. Jadi ini adalah bagaimana analis melihat. Yang kedua, negara-negara yang mau tanda tangan itu karena pertimbangan ekonomi dan keamanan. Keamanan dalam hal ini adalah akses untuk membeli alutsista dari Amerika. Ya, memang kayak Kazakhstan apa segala yang duduk di WEF itu, di panggung WEF pada saat sesi Board of Peace, kan memang negara-negara yang sebagian besar negara yang sudah menandatangani normalisasi hubungan dengan Israel. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk kasus Maroko yang kemudian tanda tangan, dealnya adalah keberpihakan Amerika kepada Maroko untuk Sahara Barat. Ini soal kedaulatan, ya. Sementara untuk Sudan adalah dicabutnya sanksi ekonomi, ya. Jadi memang kita ngelihat Board of Peace ini adalah kelanjutan dari visi Trump tentang di Abraham Accord. Dan mereka bersatu, Trump mengajak, membujuk dengan berbagai cara, termasuk deal-deal alutsista, deal ekonomi, mungkin sekarang tarif, dan sekarang menonjol tarif, itu untuk membuat kekuatan supaya dia, ya, Amerika dan Israel itu memastikan bahwa region itu aman di situ, ya. Kemudian investasi, lalu lintas, counter terorisme, kepentingan-kepentingan mereka itu bisa terjaga, terutama ketika harus berhadapan dengan Iran. Nah, jadi semoga, jadi kita ini jangan sampai kita, mudah-mudahan ya, saya kan bukan diplomat ya, orang-orang Kemlu jago-jago lah, Pak Prabowo super pinter karena bacaannya luas. Kita menyebut beliau sebagai foreign policy presiden, ya. Ya, tapi ini ada ini. Apakah misalnya pertanyaan kita, apakah itu menjadi bahan pertimbangan juga, ya? Terakhir, exit clause-nya apa nih? Seandainya seperti dikatakan oleh presiden bahwa kalau ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, setiap saat kita bisa keluar. Tapi exit clause-nya apa? Kalau saya udah setoran, Mbak. Nah, kalau sudah sudah terlanjur menyetor, misalnya disetor pada kita sih, saya udah cek kepada langsung terakhir kepada pihak Kemlu, mereka mengaku belum bayar ya, karena mereka mengaku belum bayar ya. Tapi ini ya kita gimana kita taunya ya bahwa sudah dibayar atau tidak? Tapi setidaknya kita pegang statement resmi bahwa belum dibayar. Kalau ternyata sudah terlanjur dibayar, kemudian tidak sesuai dengan harapan kita, tadi harapan kita itu kan adalah mendukung Palestina merdeka, yang merdeka ya. Ya gimana exitnya? Gimana dengan uang yang sudah terlanjur dibayar? Nah, jadi ini memang repot ya. Terakhir kan kunjungan presiden
tanggal 13 Februari ke KTT, itu kan disebut-sebut juga pada saat itu akan ada rencana, ini disebut-sebut ya, kan udah ada statementnya, kemungkinan untuk menandatangani perjanjian tarif. Kita kan turun tuh dari 32 ke 19, tapi kan belum ditandatangani ya. Betul. Dan sampai sekarang juga Presiden Prabowo kan belum bertemu secara resmi dengan Presiden Trump khusus face to face ya, khusus dalam konteks ini di Gedung Putih lah ya, untuk membahas beberapa kepala negara, kepala pemerintahan udah tanda tangan di White House gitu kan, tarif gitu kan, tapi kita belum. Nah, apakah saya sebelum ini saya tadi cek terakhir sama Pak Menko, karena kan PIC-nya kalau di kita urusan tarif kan Menko Perekonomian Pak Erlangga. Pak, apakah akan ditandatangani? Ya Pak Erlangga mengatakan ya belum bisa ada kepastian ya. Tetapi posisi Indonesia, khususnya pemerintah Indonesia itu akan lumayan repot. Kalau ternyata nanti ditandatangani, ya, pada saat bersamaan dengan kunjungan Presiden Prabowo ke Washington DC untuk menghadiri KTT Board of Peace, maka publik akan mudah membuat semacam analisa atau asumsi konklusi bahwa ada hubungannya antara keikutsertaan kita di Board of Peace yang notabene adalah mainannya Trump, benar-benar personal Trump, karena di charter piagam itu Trump tuh benar-benar sebagai chairman pribadi dan unlimited, nggak ada batas waktunya. Berarti bisa aja dia udah nggak jadi presiden, karena kan presiden ada 4 tahun, dia tetap jadi chairman. Jadi ini benar-benar mainannya Trump, ya. Seperti yang selama ini disampaikan berbagai pihak bahwa kita ini masuk ke BOP karena kita punya kepentingan untuk mendapatkan deal tarif yang lebih baik dengan Amerika. Ya, kalau itu ditandatangan pada saat kunjungan presiden ke Washington DC, asumsi atau image itu sulit untuk dicegah, bahwa dihubung-hubungkan antara keikutsertaan kita di BOP dengan deal tarif, ya pasti bakal rame. Tapi kalau tidak ditandatangan, ini repotnya pemerintah kita memang berada dalam situasi yang sulit ini ya. Kalau ternyata dalam kunjungan kali ini ke Washington DC atas undangan dari Presiden Trump, ya, untuk menghadiri KTT Board of Peace, tapi tarif antara Indonesia dengan Amerika tidak ditandatangan, akan ada pertanyaan juga. Ini gimana kok Indonesia, kok Amerika tidak kunjung menekan kesepakatan tarif dengan Indonesia? Sedangkan yang jadi lain jadi yang lain udah, gitu kan? Jadi ini memang dilema. Posisinya pemerintah Indonesia ini serba repot nih menghadapi public scrutinize ya, keingintahuan, pertanyaan, kecurigaan dari publik. Ya, kalau ditandatangan akan membuat publik berpikir bahwa wah ini ada hubungannya antara BOP dengan deal tarif. Kalau tidak bisa ditandatangan, maka akan bertanya juga, loh kok kita nggak tanda tangan? Udah kita join Board of Peace, mengikuti keinginannya Trump, nggak ada tanda tangan juga. Nah, jadi ini memang situasi yang berat, ya, situasi yang berat bagi pemerintah Indonesia, dan kita berharap bahwa Presiden Prabowo akan bisa mengambil posisi yang pas sebagai pemimpin Indonesia, sehingga benar Indonesia itu mendapatkan citra atau penilaian sebagai sebuah negara berdaulat yang besar yang dipimpin oleh pemimpin yang benar-benar
membawa bangsa ini menjadi bangsa yang bisa bangga di panggung diplomasi dunia. Agak panjang ngomongin ini ya, tapi nggak apa-apa ya, karena memang ada perkembangan yang menarik. Dan kita lihat di tanggal 19 besok Mbak ya. Iya, jadi kayaknya bakal rame lagi nih guys, bakal rame nih. Februari. Kita tunggu ya. Dan selain itu Mbak, yang nggak kalah ramai juga di media sosial yang mengenai Menteri Keuangan Pak Purbaya dengan Menteri KKP ini yang nampak berbalas pendapat di media sosial terkait dana pembelian kapal. Dan ini bukan kali pertama ya Menteri saling mengutarakan beda pendapat. Nah, POV Times-nya seperti apa Mbak? Kalau ini bagian ini singkat aja ya, menurut saya memalukan ya, dan ini bukan pertama kali ya. Jadi gini, seperti tidak ada disiplin di kabinet ini ya, seperti tidak ada disiplin. Ya kita dari awal, waktu awal-awal itu kan kita selalu menyoal soal komunikasi ya, soal komunikasi dari pemerintah yang waktu itu saya mengatakan yo-yo policy apa segala macam ya. Tetapi kok makin ke sini kok makin aneh ya, misalnya gini, menteri bicara di luar tupoksinya, ya misalnya Menteri Pertahanan bicara soal apa yang sebetulnya menjadi tupoksi itu tugas pokok dan fungsi, ya kan ya, itu yang menjadi tupoksi dari CEO Danantara, dalam hal ini Pak Roslani ya, misalnya soal penggantian direksi Bank Himbara ya, kan sebelumnya kan gitu, dia mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan mengganti direksi Himbara yang dianggap merugikan ya. Ya kenapa harus dia yang ngomong gitu ya? Itu kan, dan ternyata itu kemudian dibantah oleh Pak Rosan yang mengatakan belum ada rencana ya. Jadi sebenarnya di awal waktu Danantara baru berdiri juga Menteri, kita pernah bahas di sini ya, Menteri ESDM Pak Bahlil itu kemudian ngomong juga akan ada berapa 21 atau 20 proyek strategis yang akan dibiayai Danantara. Ya itu bukan tupoksi dia, itu harusnya yang ngomong adalah pimpinan Danantara. Ada banyak contoh ya, termasuk yang yang terakhir tentu saja yang Pak Purbaya udah ada beberapa statement publik yang quote unquote seperti menyalahkan atau ngomentarin kementerian yang lain, kemudian kementeriannya bete juga ya, termasuk sama Pak Rosan juga ya. Jadi seperti tidak ada WhatsApp group ya. Padahal saya tahu ada WhatsApp group menteri ya. Adminnya Menkom Digi, Mutia Hafid dan Seskap Teddy Indrawijaya ya. Ya mestinya kan kalau ada perbedaan pendapat, ada pertanyaan apa segala macam kan minimal itu bisa menjadi clearing house ya. Dan yang kedua ada yang namanya telepon ya. Apalagi sesama anggota kabinet ya. Ya telepon aja ya. Telepon aja. Kalau yang Pak Menhan waktu itu sama Menteri itu yang soal yang soal yang ini tidak ada bandara yang di tempat di daerah Sulawesi itu ya. Saya lupa, tapi itulah ya yang dia mengatakan bahwa itu seperti tidak ada kedaulatan negara di situ ya. Ternyata ya itu nggak pas juga ya, tidak akurat juga. Nah, tapi kasus terakhir ini menunjukkan bahwa yang nggak sesolid itu komunikasi di antara pembantu-pembantu presiden, dan ini sebetulnya mempermalukan presiden kalau ini berlanjut terus ya. Ini kan sampai Pak Trenggono kan sampai menulis di media sosialnya di Instagram, ya, yang terhormat Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah Inggris. Jadi itu ditulis di Instagramnya Pak Trenggono, Menteri KKP, Selasa 10 Februari ya. Ini berkaitan dengan statement Pak Purbaya, Menku, tentang sumber dana revitalisasi galangan kapal di tanah air. Nah, sesudah seperti itu, kemudian Pak Purbaya mengatakan, ya mungkin data saya salah. hitung. Ya, jadi ya ini sampai kapan seperti ini. Jadi kalau misalnya selama ini ada tudingan tudingan bahwa ada pihak-pihak termasuk media massa yang tidak ingin, yang selalu ingin memperkeruh situasi,
tidak ingin melihat situasi stabil, berperan terhadap gonjang-ganjingnya situasi ekonomi dengan pemberitaan atau statement atau menumbuhkan ketidakpercayaan, situasi ketidakpercayaan, ketidakpastian, termasuk negara-negara atau pihak-pihak asing, antek asing yang tidak ingin Indonesia maju, tidak ingin Indonesia dalam situasi yang baik. Ya sebenarnya nggak usah kejauhan untuk nuding ke sana kemari. Karena sebetulnya situasi ketidakpastian, ketidakpercayaan itu justru termasuk di-trigger atau dipicu oleh yaitu tadi, termasuk silang pendapat di muka publik antara pembantu-pembantu presiden. Bingung jadinya rakyat ngelihatnya. Ini apa sih gitu ya? Ya, jadi nggak usah jauh-jauh menuduh, mencurigai orang lain atau antek asing yang berkontribusi terhadap ketidakpastian, kebingungan, ketidakjelasan, termasuk seperti yang di statement Moody itu kenapa menurunkan grade kita dari stabil menjadi negatif itu ya. Ya karena memang yang terjadi itu semua bingung, ketidakpastian. Dan salah satunya kontribusinya adalah dari celebang-celebung statement-statement pejabat publik, dan kita berharap jangan dong. Jangan lagi lah. Masa nggak bisa ngomong di belakang, di dalam ya? Masa nggak bisa ketemu langsung ya? Ya itu. Jadi bayangin kan ini awkward nih. Kalau udah kayak gini udah awkward pasti ya. Kalau sampai keluar. Nah jadi itu sih saran dari kita POV Times. Ini harus dihentikan ya. Kalau ada pihak-pihak yang harusnya tidak ikut serta dalam menciptakan kebingungan dan ketidakpastian dan kehebohan di masyarakat ya menteri. Karena mereka yang 1000% bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ekonomi kita, governance dari pemerintahan itu dalam situasi yang memang well managed, itu sih Gilang. Karena di kolom chat udah ramai banget nih Mbak, saya mantau juga ya. Oh iya? Di antara kolom chat masing-masing ya. Oh iya ada kolom chatnya ya. Nah itu kan nggak perlu ya. Nih. Jadi yang menciptakan kegaduhan siapa dong, ya kan? Netizen juga ramai juga nih di Jangan medsos. kasih amunisi kepada netizen. Betul. Untuk berantem di kolom chatnya ya. Nah, Mbak Uni yang terakhir nih mengenai pansel OJK atau panitia seleksi OJK ini udah diumumkan, dan salah satu ketuanya nih Menteri Keuangan Pak Purbaya. Apa yang mestinya menjadi kriteria komisioner OJK? Ya ada beberapa nama yang muncul ya, yang menguat sebagai calon ketua OJK ya, disebut-sebut lah calon. Ada yang sebetulnya punya track record pernah di penjara, tapi kemudian kan aturannya sepanjang tidak di penjara lebih dari 2 tahun. Dan segala macam ya, tapi mungkin intinya gini lah, Presiden Prabowo ini kan selalu ingin mengatakan, ingin menciptakan Indonesia yang semua agensinya, semua institusinya itu adalah institusi yang bersih, yang clear, diisi oleh orang-orang yang capable, mumpuni, punya rekam jejak, integritas yang baik. Itu dia selalu mengatakan itu. Dan itu harus dibuktikan, karena pidato saja tidak cukup. Itu harus dibuktikan dengan pemilihan sosok-sosok yang memang kredibel, kompeten, kredibel ya. Jadi saran ya, salah satu dari kita mengumpulkan masukan-masukan dari sejumlah pihak ya, sejumlah ahli-ahli. Jadi saran dari kami untuk calon ya, calon anggota, prosesnya juga harus benar ya. Jadi jangan kemudian karena kan katanya ini boleh dari dari parpol ya. Ya kemarin ketika Pak Adis Kadir dari politisi kemudian dilantik jadi hakim Mahkamah Konstitusi aja, protesnya lumayan, kritiknya lumayan. Bagaimana seorang yang dari parpol meskipun habis itu karena memang kewajibannya resign, tapi kan ya resign karena memenuhi aturan, tapi kan hatinya, hubungannya apa segala macam. Bagaimana bisa diharapkan dia bisa bersikap independen, objektif ketika nanti menangani kasus yang berkaitan dengan mantan parpolnya ya. Nah sama dengan OJK juga sama sebetulnya, dan semuanya ya.
Maka misalnya ini ya, prosesnya itu harus transparan, terbuka, benar, sosok-sosoknya, semua nama-namanya disajikan ke publik ya oleh pansel ini ya. 3 kriteria dasar serta urutan yang perlu ya, kriteria yang perlu untuk dipenuhi oleh calon komisioner OJK ini adalah sedikitnya tadi kredibilitas, mencakup independensi, nama praktisi yang diterima oleh pasar, leadership, track record, ya, serta integritas. Jadi itu wajib. Kedua, kemampuan memahami serta relasi dari makroekonomik dengan pasar. Ketiga, memiliki networking baik internasional dan nasional ya. Jadi ini adalah input yang kami dapatkan dari juga ahli ya, pakar, pembaca dari ADN Times. Berharap semoga pansel OJK ini bisa menghasilkan calon yang memenuhi minimal kriteria ini. Tadi, ya. Dan itu tadi Sobat Milenial and Gen Z obrolan kita di minggu ini. Dan jangan lupa untuk ikutin terus POV Time selanjutnya. Mbak Oni, terima kasih banyak. Sama-sama Gilang dan teman-teman. Semangat untuk yang akan bulan ini Semangat untuk puasa. liburan, semangat liburan juga. Ya, semangat liburan. Kita ketemu lagi di POV Time selanjutnya. Salam sehat selalu.